Memang banyak ya, mmm, hal seperti yang Mas Yahya sampaikan tadi, itu dialami oleh hampir ya mungkin hampir semua orang lah pernah mengalami ya. Artinya ada banyak orang yang pernah mengalami atau pernah berada di situasi seperti itu. Di mana ketika kita lagi berjaya ya, kita pakai ukuran mungkin secara materi mungkin begitu ya Mas ya. Iya. Artinya kita lagi punya, lagi berada, lagi sukses ya. Kita lagi berkelimpahan secara materi. Itu bisa dipastikan bahwa ya pasti semua orang itu mau dekat dengan kita. Mau itu keluarga, sahabat, teman, relasi. Bahkan mungkin orang yang nggak kenal sekalipun kalau kita ajak untuk bersenang-senang pasti mau Mas ya. Kita lagi punya segala-galanya begitulah. Nah kemudian bicara tentang kepercayaan ya. Bagaimana orang itu bisa percaya kepada kita, bisa menghargai, menghormati ya, karena memang ya beginilah ukuran manusia khususnya ini ya di negara kita ini selalu memandang orang itu hanya dari sisi luar tentang apa yang dia miliki begitu. Sehingga ketika ada seseorang yang dianggap punya segala-galanya itu bisa dikatakan dibanggakan, dielu-elukan, dihargai, dihormati, dan apakah itu salah? Saya rasa juga tidak ya. Karena itu bagian ya daripada penilaian setiap orang. Akan tetapi semuanya bisa berbanding terbalik atau bahkan sangat bertolak belakang, artinya sangat berbeda sekali. Manakala situasi dan kondisi kita itu lagi di bawah Mas Yahya. Artinya kita lagi di situasi yang sulit, yang jatuh, lagi di bawah, kita lagi mungkin bangkrut, intinya secara kondisi finansial ya, materi kita itu lagi habis-habisan lah pokoknya, nggak punya apa-apa. Mungkin bisa dikatakan yang kita miliki hanya nafas saja begitu. Itu situasinya pasti akan berbeda jauh Mas. Dimana ketika kita punya segala-galanya kita akan disanjung, dielu-elukan, bahkan semua orang dekat, semua orang percaya sekali, semua orang menghargai, menghormati kita. Tetapi berbeda dengan ketika kita lagi tidak punya apa-apa, lagi kiri, lagi melarat, lagi susah lah bahasanya begitu. Jangankan orang lain, saudara, keluarga kita sendiri itu bisa pergi entah kemana. Ini apalagi orang lain ya. Saudara sendiri, keluarga sendiri itu loh, tidak mau dekat dengan kita. Biarpun ini tidak semua ya, tapi kebanyakan ya. Artinya ya baik sebatas baik saja, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai saudara. Tapi tidak seperti ketika kita lagi punya segala-galanya. Ada yang cuek, mungkin males komunikasi dengan kita, atau bahkan meremehkan kita, merendahkan kita, tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, dan tidak ada rasa kepercayaan itu, rasa kepedulian itu sudah semuanya berubah. Ya, jangankan kita meminta ya, mungkin kita pinjem itu aja udah nggak dipercaya. Bahkan mungkin kita baru datang ke rumahnya gitu aja udah, yang punya rumah mungkin udah, kalau di film-film ya, di TV di Indosiar mungkin ya, suara hatinya itu sudah keluar keras sekali tuh, kencang sekali tuh. Wah ini datang pasti mau ngeriwui ini, pasti datang mau pinjam duit ini pasti. Nah hal ini sering sekali ya terjadi. Ini adalah hal yang apa ya bisa dikatakan biasalah mungkin dialami oleh sebagian besar ya saudara-saudara kita di luaran sana. Nah kemudian apakah ini ada yang salah?
Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang demikian? Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang mungkin merendahkan kita ketika kita lagi jatuh? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang menghargai, menghormati, yang dekat dengan kita ketika kita lagi berkelimpahan? Dan kemudian bagaimana pula agar kita ini tidak mengalami hal-hal seperti itu tentunya. Kan begitu Mas Yahya ya. Jadi kalau menurut saya ini begini Mas Yahya. Inilah yang dikatakan bahwa kita ini kan nggak pernah tahu kehidupan ke depan ini seperti apa. Kita hanya punya tugas untuk menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, dengan penuh kehati-hatian. Dalam arti kata lain mungkin ada juga yang mengatakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi manakala kita ini menanam kebaikan, maka ya kita akan juga menuai kebaikan itu. Tetapi pada kenyataannya ada banyak orang yang sudah melakukan kebaikan. Mungkin di sepanjang hidupnya dia ini berbuat baik, nggak tegaan, suka menolong orang, baik itu keluarga sendiri, saudara, teman, ataupun orang lain. Kepeduliannya luar biasa, sedekahnya luar biasa. Tapi kok ya justru ketika mengalami situasi yang sulit, nggak ada juga yang mau menolong. Artinya tidak sedikit orang yang justru tidak peduli. Nah, ini kan hal-hal yang perlu kita sikapi supaya kita bisa berhati-hati gitu menjalani hidup. Yang pasti kita harus ingat bahwa roda itu berputar begitu katanya orang-orang. Roda kehidupan ini terus berputar. Yang mana kita sama-sama tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Untuk itu tugas kita adalah ayo kita jalani hidup ini sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Jangan atas dasar kita membandingkan, mengukur dengan kehidupannya orang lain. Jadi kita ini menjalani hidup kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan diri kita. Selebihnya kita hati-hati, kita waspada, kita selalu kontrol. Contoh, ketika kita lagi di situasi rezeki kita lagi bagus, lagi berkelimpahan. Sesungguhnya rezeki yang berlimpah, situasi yang lagi bagus ini tadi, bisa jadi ini juga bisa dikatakan sebagai ujian juga. Ya, karena orang terjatuh itu ada yang karena dia ini nggak bisa kontrol. Ketika punya segala-galanya, kontrolnya nggak ada. Kontrolnya kurang. Apalagi disanjung. Apalagi disanjung. Kehati-hatiannya nggak ada. Sehingga dengan mudahnya loyal, baik terhadap semua. Saudara butuh apa, teman butuh apa, udah ayo. Karena kita memang lagi punya segala-galanya. Tapi kita nggak sadar bahwa kemungkinan yang terbaik itu bisa terjadi di dalam hidup kita, bisa datang di dalam hidup kita, demikian pula dengan kemungkinan yang terburuk. Jadi, ayo hati-hati itu di situ gitu loh. Jangan mentang-mentang sekarang lagi punya segala-galanya, karena ya itu tadi, perputaran roda kehidupan itu. Kalau ibaratnya musim, ada musim hujan, ada musim kemarau. Bahkan bisa jadi musim hujannya ini cuma sebentar, musim kemaraunya panjang sekali. Nah, disinilah tugas kita untuk senantiasa berhati-hati. Jadi manakala rezeki kita lagi bagus, kita lagi di situasi yang bagus, kita lagi berkelimpahan, ayo kita tetap kontrol. Gunakan akal pikiran kita dengan baik, gunakan hati kita juga dengan baik. Jadi ketika kita mau menolong, peduli terhadap siapapun, kita itu tetap harus kontrol. Bukan berarti harus pelit, tidak, kontrol. Seberapa penting? Oh, apa iya
oh apakah harus dan lain sebagainya. Jangan berpikir tentang kalau berbuat baik selalu semuanya pasti dapat pahala begitu. Boleh ya, tetapi kalau kita terjebak di sana dan kita tidak bisa menjalankan itu justru dengan pertimbangan yang matang, sekalipun harta kita ini kita kasihkan semuanya lah. Ibaratnya kita kasihkan, misalkan kita sedekahkan untuk orang yang membutuhkan. Justru bisa jadi kita yang kemudian akan di situasi yang sulit. Kita justru yang akan di situasi yang tidak bagus. Karena niat dan tujuan yang baik, kita mau melakukan hal baik, tapi kalau tidak didasari dengan pertimbangan yang benar, pertimbangan yang tepat, pertimbangan yang baik juga bisa jadi berdampak nggak baik ke kita. Nah, demikian halnya dengan ketika kita lagi dihadapkan dengan situasi yang sulit. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang salah dengan diri kita, dengan kehidupan kita? Kita koreksi semuanya. Apa yang kita alami, apa yang kita jalani itu kita jadikan sebagai pembelajaran. Jadi kalau lagi di situasi terpuruk, lagi sulit, lagi susah, jangan kemudian kita semakin terjebak di sana dan kita nikmati keterpurukan itu. Kesusahan itu kita nikmati karena kita terjebak. Jadi tanpa kita sadari. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa bangkit keluar dari situasi itu dengan kita harus yakin. Karena semua berawal dari sana. Kalau kita yakin maka akan tumbuhlah rasa kepercayaan diri itu. Ketika semakin kuat dorongan keyakinan di dalam diri kita, akan semakin kuat pula mendorong akal pikiran kita, kepercayaan diri kita untuk kita mewujudkan itu semua. Jangan kemudian justru sedih. Kenapa ya kalau lagi susah kok keluarga menjauh, semua menjauh. Udah kita nggak perlu terjebak di sana. Itu manusiawi sudah. Siapa juga orang yang mau dekat dengan orang yang, mohon maaf bahasanya, dalam keadaan yang susah. Karena apa? Kita juga belum tentu mengetahui apakah mereka ini juga sebetulnya susah atau enggak. Masa iya orang susah mau kumpul orang susah, jatuhnya kan akan terjebak semakin susah begitu kurang lebihnya. Nah itulah yang membuat kenapa kalau kita lagi di situasi yang bagus, orang berdatangan. Karena apa? Tanpa kita sadari, energi kita ini juga menarik orang-orang itu untuk orang itu kepingin seperti kita juga gitu loh Mas Yahya. Nah, jadi tidak selalu dalam konotasi negatif bahwa mereka hanya mau karena kita lagi bagus aja, tidak. Mereka nggak mau ketika kita lagi juga enggak juga. Artinya enggak semua lah. Biarpun kebanyakan juga memang karena tentu ada maunya itu tadi, tapi kita coba tidak terjebak di sana. Kita belajar menjalani hidup ini selalu dengan kehati-hatian. Karena apa? Kalau kita bicara bahwa hari ini misalkan kita punya segala-galanya, kita bisa jadi besok ini tidak punya apa-apa atau kehilangan semuanya. Itu bisa terjadi kalau kita nggak hati-hati. Sebaliknya, kalau kita bicara hari ini kita tidak punya apa-apa, bisa jadi kita besok punya segala-galanya. Kembali lagi bagaimana kita menjalani hidup ini tadi. Dengan ketekunan, dengan keyakinan, dengan kesabaran. Jadi apa ya, kalau dibilang apa yang salah begitu ya dengan kondisi seperti itu, perjalanan hidup yang seperti itu, sebetulnya nggak ada yang salah ya. Yang salah kita belajar untuk mengoreksi diri kita, menyalahkan diri kita dalam artian untuk kita perbaiki begitu. Jadi kehati-hatian itu sangat penting sekali lah Mas Yahya di dalam menjalani hidup. Bukan takut ya, tapi waspada, hati-hati, jeli, ketekunan, semangat, rasa bersyukur supaya kita tidak terjebak di situasi-situasi yang memang menurut kita lagi sulit. Itu rasa bersyukurnya harus dibesarkan gitu. Ya makanya apapun bisa terjadi, ya tidak ada yang tidak mungkin. Semua kemungkinan bisa terjadi, bisa datang di dalam hidup kita, baik kemungkinan yang terbaik maupun kemungkinan yang terburuk. Jadi selalu waspada, selalu hati-hati. Kita boleh baik dengan siapapun,
bahasanya apa? Kita dermawan ya. Kita suka membantu, suka memberi, tapi tetap kita juga harus kontrol. Bukan pelit ya, tapi kita tetap harus kontrol, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita, dan jangan sampai justru karena kebaikan-kebaikan kita malah dimanfaatkan, karena kebaikan-kebaikan kita itu tadi, kita nggak kontrol sehingga apa yang kita miliki ini justru tidak bisa kita jaga, justru tidak bisa kita rawat dengan baik, yang jatuhnya akan berdampak tidak baik di dalam hidup kita. Saya rasa itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua.